Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Triliani dari kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 1 Koba. Berdirinya saya di sini, saya akan mengerjakan tugas bahasa Inggris, yaitu menjelaskan materi yang telah kami ringkas kepada guru melalui video. Nah, di pertemuan kali ini, di pertemuan pertama di semester kedua, di materi pertama bahasa Inggris, yaitu membahas tentang cause dan effect. Jadi teman-teman, cause dan effect ini biasanya sering disebut dengan sebab dan akibat. Cause ini kenapa terjadi dan effect ini hasilnya. Untuk definisi dari cause sendiri yaitu the reason, alasan, or motive for an action, yaitu alasan terjadinya sesuatu. Why something happen, dorongan. Happen first, sesuatu yang terjadi di pertama. Kenapa bisa begitu? Karena efeknya nanti dari cause adalah effect. Nah, effect sendiri memiliki definisi yaitu result or conclusion of an action, atau sebutannya atau bisa kita artikan sebagai hasil atau kesimpulan suatu aksi yang telah terjadi. What happened adalah dorongannya, dan mengapa efek bisa terjadi? Karena ada penyebabnya, yaitu happen due to a cause. Nah, selanjutnya di sini saya akan memberitahu beberapa sinyal word kepada kita semua. Sinyal wordnya di sini saya tuliskan beberapa. Di antaranya yang pertama bagian cause. Yang pertama yaitu the reason for, on account of, give rise to, because, dan masih banyak lagi. Untuk di effect-nya di sini terdapat as a result, then, hence, so, dan lain-lain sebagainya. Nah, apa sih fungsi sinyal word di sini? Jadi teman-teman, sinyal word ini berfungsi sebagai memudahkan kita untuk membedakan atau mencari yang mana sih yang termasuk cause dan yang mana sih termasuk effects. Jadi sinyal word ini memudahkan kita untuk mengetahui ciri-ciri dari yang mana dari cause dan juga effect. Oke. Selanjutnya di sini saya akan memberikan contoh bagaimana sih cara mencari cause dan effect di dalam suatu kalimat yang juga di dalamnya terdapat sinyal word. Nah, di sini ada satu kalimat yaitu Sumatran tiger are almost extinct because people kill too many of them. Artinya, macan Sumatera hampir punah karena orang-orang banyak yang membunuh mereka. Nah, di sini kalian sudah bisa atau belum untuk mencari cause dan efeknya dari penjelasan saya sebelumnya. Nah, jadi teman-teman, karena di sini ada sinyal word because, yang dimana because ini termasuk ke dalam cause, jadi kita sudah mengetahui itu adalah ada cause-nya ya di dalamnya. Nah, selanjutnya di sini kita harus mencari cause. Ingat, cause tadi adalah sebab dan effect tadi adalah akibat. Cause tadi adalah alasan mengapa terjadi, dan effect ini adalah hasil dari kejadian tersebut. Nah, jadi di sini tadi macan Sumatera hampir punah karena orang banyak membunuh mereka. Nah, jadi cause-nya di sini apa? Cause-nya yaitu people kill too many of them. Masalahnya di sini sebabnya di sini banyak orang yang membunuhnya. Akibatnya apa? Karena banyak membunuhnya. Harimau Sumatera banyak yang mati karena mereka bunuh. Seperti itu ya, teman-teman. Coba kita ulangi sekali lagi. Sumatra tiger are more extinct because people kill too many of them. Nah, macan Sumatera hampir punah karena orang-orang banyak yang membunuh mereka. Maksudnya gimana? Cause, yaitu karena. Kok bisa sih macan Sumatera hampir punah? Ya karena banyak orang-orang yang membunuhnya. Apa sih sebab orang-orang membunuhnya? Apa sih hasilnya dari orang-orang membunuh itu? Banyak yang hampir punah. Seperti itu ya, teman-teman. Bisa kita logikakan maksudnya. Nah, di dalam cause dan effect ini ada juga beberapa aturan loh dalam menggunakan kalimatnya. Nah, untuk pertama, di dalam sinyal word ini ada beberapa aturan. Di bagian A saya tulis due to, because of, owing to, and thanks to. Nah, ini selalu diikuti dengan noun. Nah, untuk yang selanjutnya because, since, as, for, diikuti dengan verb. Nah, karena because, since, as, for ini artinya adalah karena ya. Jadi itulah mengapa dia diikuti dengan verb. Jadi contoh yang pertama di sini saya kasih penjelasan yang maksudnya yang diikuti dengan noun.
yaitu owing to our hard work and intelligence. Nah, di sini owing to ini kan sudah termasuk sinyal word. Nah, jadi di belakangnya itu pasti diikuti noun. Nah, nounnya ini dari hard work and intelligence ya, teman-teman. Nah, selanjutnya yang diikuti dengan verb yaitu I have a stomachache because I ate too much food. Jadi di sini I have ini termasuk ke dalam sinyal word. Because ini termasuk ke dalam sinyal word, jadi menyebabkan dia diikuti dengan verb, yaitu verbnya ada at. Nah, I ini juga bisa, tapi jika dipilihkan at ini, maka I maksudnya ini akan menjadi satu kalimat atau menyambung ya, teman-teman. Saya ulangi untuk contoh yang pertama, owing to our hard work and intelligence. Nah, nounnya di sini dari hard work and intelligence, karena owing to itu tadi adalah sinyal wordnya. Nah, untuk yang kalimat kedua yang diikuti dengan verb yaitu I have a stomachache because I ate too much food. Nah, di sini verbnya itu at karena ada because di depannya, maksudnya itu ada because ini sinyal wordnya. Jadi sesuai peraturannya, jadi diikuti dengan verb. Nah, teman-teman, jadi mungkin itulah beberapa penjelasan singkat saya mengenai sinyal word. Semoga nantinya bisa bermanfaat. Saya minta maaf jika terdapat atau masih banyak kekurangan saya dalam membuat video. Semoga itu bisa bermanfaat. Saya kepada Allah saya mohon ampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.